Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Karnaugh Map atau peta Karnaugh. Anggotanya terdiri dari Eni Retno Suryani, Ike Yuni Priasti, Karisma Diastuti, dan Nabila Nazla. Baiklah, untuk subbab pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. SOP dan POS, jenis-jenis peta Karnaugh, syarat penentuan peta Karnaugh, sifat-sifat peta Karnaugh, kemudian yang terakhir adalah contoh soal. Nah, kita memasuki subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah sebuah cara termudah untuk menyelesaikan fungsi boolean. Nah, jadi ketika kita akan menghitung peta Karnaugh ini, kita tidak perlu memikirkan mengenai perhitungan. Karena yang akan kita lakukan adalah membuat tabel untuk mencari persamaan fungsi dari peta Karnaugh sendiri. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai peta Karnaugh, kita harus mengetahui dulu apa itu SOP dan POS. SOP adalah sum of product dan POS adalah product of sum, di mana gambar gerbang logikanya adalah untuk SOP seperti ini dan untuk POS seperti ini. Kemudian untuk mencari variabelnya, variabel untuk SOP sendiri adalah F sama dengan A dikali B ditambah B dikali C. Sedangkan untuk POS, F sama dengan A ditambah B dikali B ditambah C. Umumnya untuk SOP ini angkanya adalah 1, sedangkan untuk POS angkanya adalah 0. Kemudian jenis-jenis peta Karnaugh. Yang pertama adalah peta Karnaugh dengan dua peubah. Kita di sini menggunakan dua variabel X dan Y, di mana ketika M0, X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian ketika M1, X0, Y1. Kemudian ketika M2, X1, Y0. Kemudian ketika M3, X1, Y1. Maka ketika kita gambarkan dalam bentuk peta Karnaugh-nya akan seperti ini. Di mana ketika M0, X0, Y0, M1, X0, Y1, M2, X1, Y0, dan untuk M3, X1, Y1. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh peta Karnaugh yang biasanya yang ini sudah tertera dalam soal. Nah, untuk angka 11 ini disebut SOP dan yang satu lagi, yang 00 ini disebut POS. Kemudian, jika lebih dari 2 peubah atau 3 peubah, maka dirubah menjadi seperti ini ya. Nih, ini kan ada 3 pengubah. Ada X, Y, dan Z. Maka kita menulisnya X untuk di bawah dan YZ-nya untuk di bagian kanannya. Apabila X, Y, Z, maka kita memasangnya seperti ini. Jadi 00, 01, 11, 10.
Nah, kemudian ini kita balik dan kita cerminkan seperti ini. Dikarenakan syarat untuk membuat tabel pada peta Carnot ini adalah seperti ini. Jadi, diibaratkan dibagi menjadi 2 di sini. Untuk di bagian awal ini, ketika 2 awal ini adalah 0, 0, maka yang ketiga ini adalah 1, 1. Jika di sini 0, 1, maka di sini 1, 0. Jadi tidak urut ya. Jadi bukan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus buat sebagai pencerminannya. Yang selanjutnya adalah peta Carnot dengan 4 peubah. Jika tabelnya seperti ini, kita rubah ke dalam tabel peta Carnot menjadi seperti ini. Nah, tabel seperti ini bisa dikatakan bahwa tabel ini lebih sederhana dan mudah serta tidak panjang seperti sebelumnya, karena tujuan kita memang untuk menyederhanakannya. Setelah itu, kita langsung ke contoh soal untuk peta Carnot dengan 4 peubah. Jika terdapat soal yang biasanya terdiri dari W, X, Y, Z, pada F-nya untuk 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, akan dirubah ke dalam tabel peta Carnot, maka menjadi seperti tabel berikut ini. Ini merupakan M0, M1, M3, M2, dan seterusnya hingga sampai ke bawah ini. Dan apabila kita menggunakan 4 variabel, cara pencerminannya adalah seperti ini. Untuk di atas dan di bawah itu sama. Kita cerminkan, jika di sini 0, 0, maka di sini 1, 1. Di sini juga berlaku hal yang sama. Jika di sini 0, 0, maka di sininya 1, 1. Lalu, jika di sini 0, 1, maka di sininya 1, 0. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis peta Carnot. Yang pertama yaitu pasangan atau dua buah satu yang sejajar. Jika kita menggunakan peta Carnot, berapakah variabel yang dihasilkan? Yang pertama, sebelum disederhanakan, variabel F-nya adalah WXYZ plus WXY Z aksen. Di sini kita lihat pada satu yang di sini, yaitu WXYZ ditambah dengan satu yang di sini yaitu WXY Z aksen. Karena kita menggunakan SOP, maka untuk 0 kita menggunakan atau diberikan uner atau aksen, sedangkan 1 tidak diberikan uner atau aksen. W di barisan sini mewakili daerah yang sebelah kiri, sedangkan X yang sebelah kanan. Begitu juga dengan Y mewakili daerah yang sebelah kiri, dan Z mewakili daerah yang sebelah kanan. Setelah itu, kita cari yang berdekatan, yaitu di WXYZ untuk satu yang ini dan WXYZ aksen untuk satu yang ini. Kemudian kita lihat apa saja variabel yang berubah. Ini kan yang berdekatan yaitu kanan dan kiri. Dia berbentuk horizontal. Karena berbentuk horizontal, yang kita perhatikan itu daerah YZ-nya saja. Yang atas. Kenapa tidak memperhatikan WX? Karena dia tidak sejajar dengan yang atasnya. Kecuali jika satu di sini kita pindah di atas, satu di sini kita pindah di atas, maka nantinya kita baru memperhatikan daerah yang bagian WX. Selanjutnya dapat dilihat yang berubah adalah variabel Z-nya, yaitu 0. Dari 1 ke 0 dia berubah. Sehingga Z-nya di sini kita coret. Dan hasil penyederhanaannya adalah WXY. Untuk jenis yang kedua yaitu kuat atau 4 buah satu yang sejajar. Contohnya seperti ini.
Ini ada 4 buah 1 yang sejajar. Sebelum disederhanakan, dia variabelnya Wx, Y aksen, Z aksen untuk satu yang di sini. Wx, Y aksen, Z aksen. Kemudian Wx, Y aksen, Z untuk satu yang di sini. Wx, Y aksen, Z. Kemudian Wx, Y, Z untuk satu yang ini. Wx, Y, Z. Dia tidak ada aksen karena dia sama-sama satu. Sama-sama satu. Dan Wx, Y, Z aksen. Wx, Y untuk yang satu di sini, Wx, Y, Z aksen. Setelah itu, kita sederhanakan dengan cara melihat variabel yang sejajar, yaitu di YZ. Karena variabel satu ini sejajar pada daerah horizontal, yaitu YZ. Di mana untuk Y, yaitu dari 0 ke 0. Kemudian dari 0 ke 1 dia berubah. Maka kita tidak perlu lihat lagi yang sebelah kanannya, karena jika sebelumnya sudah berubah, dia pasti tidak dipakai atau dicoret. Maka Y-nya ini nanti kita coret. Dan untuk yang Z-nya kita cek dari 0 ke 1. Dia juga berubah, maka nantinya Z ini kita eliminasi. Kemudian kita lihat Wx, bagian Wx. Karena satu-satu, kita tidak menggunakan uner atau aksen. Jadi, hasil penyederhanaannya adalah Wx. Untuk jenis yang ketiga, yaitu oktet atau 8 buah 1 yang sejajar. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat 8 buah 1 yang sejajar. Kita ketahui variabel f pada Wx, Y, Z-nya, yaitu di sini sama seperti yang tadi, untuk satu yang ini dulu. Wx, Y aksen, Z aksen. Wx, Y aksen, Z aksen. Wx, Y aksen, Z. Wx, Y aksen, Z. Untuk satu yang di sini, Wx, Y, Z. Wx, Y, Z. Untuk satu yang di sini, Wx, Y, Z aksen. Kemudian untuk yang bagian bawah sini, satu di sini, W aksen, Y aksen, Z ditambah W aksen, Y aksen, Z aksen ditambah untuk satu yang di sini yaitu W aksen, Y aksen, Z. Untuk satu yang di sini Wx aksen, YZ ditambah Wx aksen, YZ aksen. Kemudian kita lihat mana yang berubah. Jika ada yang berubah, kita coret saja. Untuk Yx yang di sini sudah pasti berubah ya, maka nanti kita tidak gunakan karena dia dari 0 ke 0, kemudian 0 ke 1, dia berubah. Untuk Z juga sama, dia dari 0 ke 1, dia berubah, sehingga kita tidak menggunakan YZ. Tinggal kita lihat untuk variabel Wx-nya. Variabel Wx. Untuk W tidak berubah, sama-sama 1. Dia dari 1 ke 1. Dan untuk variabel X-nya dia berubah dari 1 ke 0. Karena itu X-nya kita juga coret. Jadi untuk variabel X, Y, dan Z-nya kita coret, sehingga hasil penyederhanaannya adalah variabel W. Oke, selanjutnya adalah syarat menentukan peta Karnaugh. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh tabel. Jadi untuk syaratnya yang pertama, cari yang paling sejajar dan segaris. Boleh horizontal ataupun boleh vertikal. Kita lihat tabel berikut ini. Kita cari angka 1 yang dia sejajar dan segaris.
Otomatis angka 1 ini dan juga yang ini, dia sejajar dan juga segaris. Jadi kita bisa lingkari seperti ini. Selanjutnya untuk syarat yang kedua, cari yang saling berdekatan, dia boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Kita lihat dalam tabel di sini ada satu buah satu yang dia berdekatan dengan satu yang lain, satu di sebelahnya ini. Yang saya tunjuk di slide. Jadi kita bisa lingkari seperti ini. Satu yang ini, dia sudah pernah digunakan sebelumnya, tetapi dia masih bisa digunakan kembali, karena kita kembali ke syarat yang tadi, dia boleh meminjam variabel yang sudah dipakai, sehingga satu ini bisa kita gunakan kembali. Nah, kedua syarat ini dia berikatan, jadi tidak boleh satu digunakan, satunya tidak. Jadi keduanya ini harus saling berhubungan dan berikatan. Jadi meskipun dia berdekatan, tetapi kalau tidak sejajar dan tidak segaris, dia tidak bisa digunakan dalam penentuan peta Karnaug. Nah, misalnya seperti ini. Dia berdekatan, dua buah angka satu ini berdekatan, tetapi tidak terletak dalam satu garis dan tidak sejajar. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk penentuan peta Karnaug. Oke, untuk contoh yang lain. Di sini sudah ada tabel, dan dalam tabel ini terdapat 4 buah satu yang dia berdekatan, dia juga segaris, dia juga sejajar, sehingga bisa kita lingkari seperti ini. Kenapa tidak dilingkari horizontal ataupun vertikal seperti sebelumnya? Karena dia sudah memenuhi syarat, dia sudah berdekatan, sudah sejajar, dan juga sebaris. Nah, jadi tidak masalah jika langsung keempat-empatnya ini dilingkari. Selanjutnya adalah sifat peta Karnaug. Nah, peta Karnaug bersifat tidak berujung, dia seperti globe. Dia tidak memiliki ujung, oke. Jadi di sini ada tabel. Dalam tabel ini terdapat dua buah satu yang terletak di pinggir kiri tabel dan dua buah satu yang terletak di pinggir kanan tabel. Kita bisa lingkari seperti ini. Nah, keempat buah satu ini bisa kita katakan berdekatan apabila tabel ini kita lipat melingkar, seperti halnya gambar berikut ini. Nah, tabel ini dilipat melingkar sehingga kedua ujungnya bisa bertemu dan keempat buah satu itu bertemu sehingga mereka menjadi berdekatan. Sehingga kita bisa melingkarinya seperti ini. Oke. Untuk contohnya yang lain, kita lihat tabel berikut. Nah, dalam tabel ini terdapat 4 buah satu yang terletak di pojok-pojok tabel seperti ini. Nah, keempat buah satu ini bisa kita katakan berdekatan juga apabila tabel ini kita lipat seperti halnya pada gambar ini. Nah, keempat buah satu ini apabila tabelnya dilipat, mereka akan saling bertemu dan berdekatan seperti ini, sehingga keempat buah satu itu bisa kita lingkari. Nah, jadi seperti itulah cara penentuan peta Karnaug. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, agar lebih paham tentang peta Karnaug, kita harus menyelesaikan contoh soal berikut. Oke, kita harus latihan soal. Nah, di dalam tabel ini, kita melihat bahwa ada 4 buah satu yang dia letaknya di pojok-pojok tabel seperti ini. Ini kita beri nama P1. Selanjutnya, kita juga menemukan ada 4 buah satu yang dia terletak sejajar. Seperti ini. Kita lingkari dan kita beri nama P2. Selanjutnya kita cari yang berdekatan dan yang paling banyak. Nah, di sini ada yang berdekatan 2 buah satu dan 4 buah satu. Karena kita mencari yang lebih banyak, jadi kita ambil yang 4 buah satu. Oke, jadi kita lingkari seperti ini. Kita beri nama P3. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian untuk P1. P1 ini sama dengan WXYZ. Nah, kenapa WXYZ? WXYZ ini adalah variabel yang akan kita telaah. Kita tinjau terlebih dahulu untuk variabel YZ. Untuk P1, variabel YZ terletak di titik 00 dan 10. Kita lihat untuk variabel Y, apakah mengalami perubahan? Karena apabila dia mengalami perubahan, otomatis variabel tersebut tidak bisa kita gunakan. Dan nantinya akan kita coret. Kita lihat untuk variabel Y, dia dari 0 ke 1. Otomatis dia mengalami perubahan. Jadi, variabel 1 itu tidak perlu kita gunakan. Langsung saja kita coret untuk variabel Y. Oke, selanjutnya kita lihat variabel Z. Dia dari 0 ke 0, berarti dia tidak mengalami perubahan. Karena dia 0, berarti kita kasih aksen. Kita beri aksen. Oke. Sekarang kita tinjau variabel WX. Untuk variabel WX di P1, dia terletak di titik 00 dan 10. Kita lihat variabel W, dia dari 0 ke 1, berarti dia mengalami perubahan.
Jadi W ini kita coret. Kemudian variabel X, dia dari 0 dan ke 0. Berarti dia tidak mengalami perubahan kan? Nah, berarti dia tidak perlu kita coret. Tapi karena 0, kita beli aksen. Sehingga hasil P1 yang kita dapatkan adalah X aksen dan Z aksen. Nah, kemudian kita lihat untuk P2. P2 sama dengan WX, YZ. Kita tinjau untuk variabel YZ. Variabel YZ untuk P2. Karena P2 dia sejajar, 4 buah satunya sejajar seperti ini, sehingga dia berada pada keempat titik ini. Jadi dia berada di titik 0, 00, 01, 11, dan 10. Kita lihat untuk variabel Y, dia dari 0 ke 0 dan ke 1. Berarti otomatis dia sudah mengalami perubahan. Dan variabel Y kita tidak perlu gunakan. Dan kita coret. Kemudian variabel Z, dia dari 0 ke 1. Berarti dia sudah mengalami perubahan. Dan tidak diperlukan dong, karena dia dicoret. Dia mengalami perubahan dan kita harus coret. Kita tinjau kembali untuk variabel WX. Untuk variabel WX pada P2, dia hanya berada pada titik 0, 1. Nah, untuk variabel W, karena dia 0, berarti kita berikan aksen. Sehingga nanti hasil untuk P2-nya adalah W aksen dan X. Nah, oke. Selanjutnya untuk P3 sama dengan WX, YZ, kita tinjau variabel YZ terlebih dahulu. P3, variabel YZ-nya hanya terletak pada titik 00. Nah, jadi karena dia hanya terletak pada satu titik, kita hanya meninjau satu titik tersebut. Dan karena dia 00, berarti untuk variabel Y-nya dia di aksen, variabel Z-nya di aksen. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk variabel yang WX. Variabel WX terletak pada 4 buah titik ini. Kita lihat untuk W. Dari 0 ke 0, dari 0 ke 1. Berarti dia mengalami perubahan, sehingga kita coret untuk W. Untuk variabel X, dia dari 0 ke 1. Berarti dia mengalami perubahan. Jadi X ini juga kita coret. Oke. Sehingga hasil dari P3 adalah Y aksen dan Z aksen. Nah, untuk hasil akhirnya, F, W, X, Y, Z sama dengan X aksen, Z aksen dari P1, ditambah W aksen, X dari P2, ditambah Y aksen, Z aksen dari P3. Nah, kenapa di sini kita menggunakan tambah sebagai tanda pemisah? Karena kita menggunakan SOP atau Sum of Products, di mana tanda pemisah untuk SOP itu adalah ditambah. Oke, jadi itulah yang dapat kami sampaikan tentang peta Karnaug. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.